Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salma Aziza dengan NIM 2052447 dari kelas Tadris Bahasa Inggris B. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan narasi singkat tentang tahapan EDI, meliputi analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa tonton video sampai habis ya, karena nanti ada tutorial penggunaan media pembelajaran bahasa Inggris menggunakan aplikasi Quiver. Let's get started. Tahap yang pertama, yaitu analisis. Nah, di tahap ini, saya mulai nih mencari tahu dulu kebutuhan pembelajaran bahasa Inggris di kelas 3 pada tingkat sekolah dasar itu seperti apa. Nah, ternyata masih banyak siswa yang masih kesusahan dalam bab menghafal, mengingat dan mengucapkan kosakata bahasa Inggris. Karena mungkin pembelajarannya tuh terlalu monoton dan kurangnya media visual yang menarik gitu. Jadi bikin siswanya tuh bosan gitu. Nah, ciri-ciri atau kayak karakter gitu ya, siswa kelas 3 SD itu kan masih termasuk usia awal-awal sekolah ya. Jadi mereka tuh butuh media pembelajaran yang menampilkan objek nyata, kemudian yang berwarna, yang colorful, dan yang interaktif gitu. Nah, maka dari itu diperlukan media pembelajaran berbasis teknologi yang bisa meningkatkan motivasi belajar mereka. Nah, salah satunya yaitu dengan media augmented reality menggunakan aplikasi Quiver. Nah, selanjutnya tahap yang kedua ada desain. Nah, di tahap desain ini saya mulai merancang media pembelajaran berbasis augmented reality menggunakan aplikasi Quiver. Nah, kemudian media ini tuh nanti digunakan untuk pembelajaran kosakata bahasa Inggris dengan tema animals atau hewan. Nah, ini mengukur skill listening dan speaking, serta untuk kompetensinya itu tentang vocabulary dan pronunciation. Nah, nanti di skill listening, siswa itu bisa mendengarkan apa yang guru ucapkan gitu. Nah, di skill speakingnya nanti siswa bisa praktik mengucapkan kosakata animals. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya yaitu supaya siswa itu bisa mengenal, bisa menyebutkan, dan mengucapkan kosakata bahasa Inggris dengan benar. Nah, selain itu, nanti siswa juga bisa matching ya atau mencocokkan gambar dengan kosakata bahasa Inggris gitu. Terus nanti siswa juga bisa aktif, kemudian bisa merasa excited ya dalam pembelajaran. Nah, ini termasuk dalam metode pembelajaran drilling karena siswanya itu nanti kan menirukan kosakata yang diucapkan oleh gurunya. Nah, untuk media pembelajarannya itu termasuk visual based learning. Nah, kemudian untuk desain media ini nanti tuh bisa disesuaikan dengan tadi ya, dengan karakteristik siswa tingkat SD, yaitu visual yang menarik, kemudian juga instruksi atau perintah yang sederhana yang mudah dipahami oleh siswa, dan aktivitas belajar yang diselingi dengan bermain gitu, karena itu kan identik dengan anak-anak kecil ya, belajar sambil bermain biar nggak bosan. Karena apa ya, tingkat mahasiswa pun kalau misalkan monoton ya, monoton pembelajaran nggak ada kayak diselingi praktik apa gitu pasti kan bosan ya. Nah, apalagi untuk anak-anak SD kelas 1 sampai kelas 3 khususnya seperti itu. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga ada development. Di tahap development ini saya tuh mulai menyiapkan media pembelajaran. Saya mulai menyiapkan bahan-bahannya, yaitu dengan menginstal, mendownload aplikasi Quiver melalui Play Store. Ya, kemudian saya juga mendownload kertas ya, kertas bergambar yang ada di aplikasi Quiver, yang nantinya itu untuk diwarnai oleh siswa. Kemudian untuk alat yang diperlukan itu ada handphone sama handphone untuk scan gambar ya, dan pensil warna atau krayon atau spidol warna gitu untuk mewarnai kertas gambar tersebut. Nah, nanti kertas gambar itu jadi media utamanya. Nah, setelah itu media yang udah dikembangkan, media yang udah disiapkan tadi itu bisa diuji coba secara mandiri terlebih dahulu. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memastikan apakah objek AR
dapat muncul dengan baik saat di-scan, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, cara atau langkah pembuatan media tersebut, itu yang pertama kita bisa download dulu aplikasi Quiver di Play Store ataupun di App Store. Kemudian yang kedua, kita download dulu nih lembar gambar tersebut ya, tadi kertas bergambar. Setelah di-download, kita kita ngeprint atau kita cetak gitu lembar tersebut. Terus bisa siapkan alat pendukung yang lain seperti HP dan krayon. Nah, itu untuk langkah-langkah pembuatan media tersebut. Nah, lanjut ke tahap yang keempat, ada tahap implementasi. Nah, di media pembelajaran yang tadi itu bisa mulai digunakan nih dalam proses pembelajaran di kelas. Nanti di kelas guru tuh bisa memulai pembelajaran dengan memperkenalkan tema kosakata terlebih dahulu. Jadi kayak memperkenalkan dulu bahwa hari ini kita mau belajar kosakata tentang hewan nih anak-anak, tentang animals kayak gitu. Nah, kemudian setelah memperkenalkan materinya, tema pelajaran, terus guru bisa memperkenalkan tentang medianya gitu. Jadi media yang akan digunakan tuh seperti ini, seperti itu gitu. Terus guru juga bisa membagikan kertas bergambar pada siswa. Nah, setelah dibagi, guru mulai memberikan perintah tuh ya, instruksi pada siswa untuk mewarnai gambar sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, setelah itu guru bisa melakukan simulasi atau mendemonstrasikan cara meng-scan gambar menggunakan aplikasi Quiver tersebut. Nah, nanti ketika objek 3D-nya tuh udah muncul di layar ya, terus guru tuh bisa ajak siswanya untuk menyebutkan nama-nama hewan dalam bahasa Inggris dan menyuruh siswa untuk menirukan pelafalannya. Nah, kemudian guru bisa nih melakukan sesi tanya jawab sederhana, kayak misalkan what animal is this, atau repeat after me please gitu. Jadi nanti juga ada feedback dari siswanya gitu. Jadi siswanya tuh nggak cuman diem gitu ya, tapi ikut aktif gitu. Nah, proses pembelajaran ini akan lebih interaktif dan siswanya pun akan menunjukkan antusiasme atau perasaan excited yang tinggi seperti itu. Nah, lanjut tahap yang terakhir, yang kelima, ada evaluation. Di tahap evaluasi ini, guru bisa melakukan penilaian untuk melihat seberapa efektif sih, seberapa berhasil sih penggunaan media tersebut. Nah, nanti evaluasi ini bisa dilakukan melalui pengamatan keaktifan siswa di kelas, kemudian bisa juga dengan melihat kemampuan siswa dalam menyebutkan kosakata dan pelafalan yang tepat gitu. Nanti hasil evaluasinya dilihat nih, apakah menunjukkan bahwa penggunaan media augmented reality dengan aplikasi Quiver ini mampu meningkatkan minat belajar siswa dan apakah bisa membantu pemahaman kosakata bahasa Inggris seperti itu. Nah, tapi di sisi lain masih tetap ada yang namanya keterbatasan atau kekurangan dalam media tersebut, seperti jumlah perangkat yang terbatas, akses internet, dan fitur gambar yang mungkin masih banyak yang berbayar. Nah, untuk masalah perangkat yang terbatas itu masih bisa diatasi dengan satu HP. Ya, karena kan anak SD ya, jadi kan nggak mungkin boleh bawa HP ya. Nanti sistemnya itu, setelah guru mendemonstrasikan, setiap siswa itu tetap masih bisa praktik secara satu persatu gitu, bergantian. Atau bisa juga dibentuk kelompok gitu. Jadi siswanya itu ya tadi ikut aktif dan berpartisipasi. Jadi nggak pasif, nggak diem, nggak nonton aja. Nah, kemudian untuk kedepannya media ini tuh bisa lah ya untuk dikembangkan lebih lanjut dengan mungkin variasi materi kosakata yang lebih banyak, kemudian untuk latihan skill speakingnya tuh juga bisa ditingkatkan. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada tutorial ya cara penggunaan aplikasi Quiver untuk media pembelajaran kosakata bahasa Inggris. Langsung saja simak video berikut ini. Buka aplikasi Quiver setelah di-download di Play Store, kemudian ikuti langkah-langkah seperti di video dan tunggu loading Quiver. Setelah tampilan beranda terbuka, pilih yang print, kemudian pilih yang free,
dan kalian bisa pilih gambar, kemudian tekan tombol print. Ikuti langkah. Setelah selesai, lanjut buka. Nah, kemudian kalian bisa pilih titik 3 di kanan atas dan pilih yang cetak. Nah, itu adalah gambar yang sudah di print. Kemudian kalian bisa beri warna atau tidak diberi warna. Kemudian untuk penggunaannya, kalian bisa klik tombol kamera, kemudian kalian scan kode QR yang ada di gambar. Ikuti langkah seperti di video, kemudian kalian jauhkan. Nah, tada! Untuk objek 3D-nya sudah jadi. Di situ ada pilihan-pilihan warna dan lain-lain, kalian bisa mencobanya. Nah, objek 3D tersebut bisa kalian foto, kemudian bisa diunduh juga. Lakukan langkah yang sama, bisa scan kode QR, kemudian ikuti langkahnya, dan tada, objek 3D tersebut bisa muncul. Kalian bisa coba fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya tentang narasi tahapan video edit dalam media pembelajaran berbasis augmented reality yang menggunakan aplikasi Quiver. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih banyak karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.